Halo teman-teman, saya Cecilia dari Universitas Internasional Batam, NPM saya 1742031. Video ini saya bermaksud untuk menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester saya tentang makul perpajakan 3. Saya akan mengambil contoh dari perusahaan Bank BCA. BCA ini terdiri di tanggal 10 Oktober 1955. Perusahaan ini termasuk dalam bidang usaha bank umum yang kepemilikannya terdiri dari PT Dwi Muria, Investama Andalan 59,94% dan masyarakat 45,6%. 45,06%. Misi Bank Sentral Asia ini adalah membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Visi Bank Sentral Asia ini adalah bank pilihan utama dan masyarakat. Berikut rekonsiliasi fiskal ini terdiri dari 2, yaitu penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal positif ini dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif terhadap penghasilan neto komersial atau di luar unsur penghasilan yang dikenal PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya komersial tersebut pada angka 1. Yang kedua, penyesuaian fiskal negatif. Yang dimaksud adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial atau di luar unsur penghasilan yang dikenal PPh final yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya komersial tersebut pada angka 1. Beberapa jenis pendapatan dan biaya komersial yang tidak dapat diakui secara fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan perusahaan yang dipotong pajak final PPh 4 ayat 2 yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya dan surat utang negara. Yang kedua, penghasilan bunga atau diskonto obligasi. Yang ketiga, penghasilan penjualan saham diperdagangkan di bursa efek. Yang keempat, penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal Ventura. Yang kelima, penghasilan usaha penyalur atau dealer atau agen produk BBM. Yang kedua, pendapatan perusahaan yang bukan merupakan objek pajak, yaitu 1. bantuan atau sumbangan, yang kedua hibah, yang ketiga dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Yang dimaksud adalah dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, kategori beban. Yang pertama, penilaian persediaan secara fiskal. Metode penilaian yang diakui secara perpajakan adalah FIFO dan average dan menggunakan harga perolehan. Yang kedua, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Pasal 4 ayat 3 huruf D Undang-Undang PPh, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip taxability, penyesuaian berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPh, bagi wajib pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Kemudian contoh dan perlakuan natura dan kenikmatan itu adalah, yang pertama, seluruh biaya yang berkaitan dengan penggunaan handphone dikoreksi 50%, atau seperti penyusutan pulsa, perbaikan,
reparasi, dan maintenance. Yang kedua, seluruh biaya yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan sedan dikoreksi 50%. Contohnya, penyusutan, asuransi, BBM, parkir, perbaikan, reparasi, dan maintenance. Yang ketiga, kenikmatan yang diterima oleh pegawai atau direksi seperti listrik, telepon, air, PBB yang diperuntukkan rumah direksi dan mes karyawan. Yang keempat, biaya transportasi memiliki beberapa syarat, yaitu jika perusahaan mengeluarkan biaya transportasi berupa pembayaran alat angkutan umum untuk keperluan pegawainya sehubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan perusahaan, maka biaya ini diakui secara fiskal. Yang kedua, jika karyawan memiliki kendaraan pribadi dan mereimburse uang BBM ke perusahaan, maka atas biaya transportasi ini tidak diakui secara fiskal karena murni merupakan kenikmatan dan harus dikoreksi fiskal. Ada pemberian natura dan kenikmatan dapat dikurangi dengan syarat seperti berikut. Yang pertama, pemberian makan dan minum itu harus diberikan untuk seluruh pegawai termasuk direksi. Kalau hanya untuk orang-orang tertentu, itu sudah ada unsur kenikmatan individu dan harus dikoreksi. Yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan untuk kasus ini, syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama, pemberian makanan dan minuman disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, misalnya perusahaan memakai jasa catering atau memiliki kantin sendiri untuk seluruh karyawannya. Yang kedua, pemberian kupon makanan bagi pegawai karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian dengan syarat nilai kupon tidak boleh melebihi rata-rata pengadaan makanan dan minuman untuk semua karyawan. Misalnya untuk pegawai sales atau sering tidak ada di kantor. Jadinya perusahaan bisa menjalin kerjasama dengan warung setempat untuk pembuatan kupon. Jadi pegawai sales itu bisa pakai kupon untuk makan siang di warung yang diajak kerjasama. Biaya makan dengan memakai kupon ini dapat diakui secara fiskal. Jadi penjelasan ini mengandung arti jika ada karyawan makan di luar kantor seperti pesan KFC atau warung di luar dan mencas biaya makan ini ke perusahaan, maka biaya ini mengandung unsur kenikmatan sehingga biaya makan seperti ini wajib dikoreksi. Jadi bukan dilihat dari unsur kepentingan pekerjaan apa bukan, tapi mengacu pada dua syarat di atas. Yang kedua, penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu yang ditetapkan Dirjen Pajak. Penggantian imbalan yang diperbolehkan adalah berhubungan dengan sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk tempat tinggal termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, pelayanan kesehatan, pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya, olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, pacuan kuda, dan terbang lain. Jika semua biaya natura dan kenikmatan atas 6 fasilitas di atas boleh dibebankan dengan syarat fasilitas itu juga berada di daerah tertentu. Yang ketiga, pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat kerja mengharuskan. Biaya natura dan kenikmatan ini meliputi 1. Pakaian dan peralatan keselamatan kerja. Yang kedua, pakaian seragam petugas keamanan. Yang ketiga, sarana antar jemput pegawai. Yang keempat, penginapan untuk awak kapal. Jadi 4 biaya natura dan kenikmatan ini dapat kita bebankan jika sudah merupakan keharusan dan peraturan yang dibuat oleh instansi-instansi pemerintah terkait. Di foto PowerPoint saya ini ada contoh rekonsiliasi dari laba akuntansi sebelum pajak kena laba, kena pajak bank, yaitu yang terdiri dari perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih.